Bab 532, Turnamen Antar Akademi, 22. Akankah dia mengajak seorang dewa pembunuh, yang telah menggabungkan 7 kekuatan berbeda ke dalam dirinya, untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut? Adegan pembantaian dengan sungai darah dan pertarungan sampai mati tiba-tiba terlintas di benak Shen Yanxiao. Jika itu terjadi, dia yakin dia tidak akan menjadi juara turnamen antar sekolah. Sebaliknya, dia akan menjadi incaran seluruh kekaisaran Longxuan. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, kata Shen Yanxiao dengan nada serius. Burung Vermilion dan Lan Fengli berbalik dengan patuh, tetapi ada beberapa tatapan dari orang-orang di sekitar mereka. Tidak seorang pun akan memandang Shen Yanxiao dan Yun Qi 2 kali, tetapi Burung Vermilion dan Lan Fengli memiliki penampilan yang luar biasa. Shen Yanxiao ingin mereka mengenakan penyamaran, tetapi Burung Vermilion menolak untuk mengalah. Lan Fengli bertindak seolah-olah dia telah memperlakukannya dengan buruk ketika dia melihat topeng di tangannya. Shen Yanxiao tidak tega melakukan itu padanya. Akhirnya, dia setuju agar mereka tampil dengan gaya mereka sendiri. Burung Vermilion yang lembut, Lan Fengli yang tampan dan rupawan, serta Phoenix kecil yang luar biasa menggemaskan langsung memikat hati semua makhluk betina di sekitar mereka. Tatapan mata yang membara terus tertuju pada mereka bertiga. Jika bukan karena Yun Qi, lelaki tua terhormat di samping mereka, makhluk-makhluk wanita itu pasti sudah menyerbu mereka dan menghancurkan mereka ratusan kali. Tak lama kemudian, kursi-kursi di sekitar mereka mulai terisi karena semakin banyak orang yang tiba di stadion. Sesaat kemudian, bel berbunyi yang menandakan dimulainya turnamen, dan stadion yang riuh itu langsung menjadi sunyi. Seorang lelaki tua berjubah panjang berjalan ke tengah stadion. Sambil menatap kerumunan yang terdiam di sekitarnya, ia berkata, turnamen antar akademi Kekaisaran Longxuan tahun ini akan segera dimulai. Selama beberapa hari ke depan, para talenta muda dari berbagai akademi akan terlibat dalam pertarungan sengit untuk diri mereka sendiri dan akademi yang mereka wakili. Ini bukan hanya tentang kehormatan pribadi Anda, tetapi juga seluruh akademi Anda. Setelah turnamen dimulai, tempat pertandingan setiap profesi akan secara serentak menyelenggarakan 10 kompetisi untuk babak penyisihan. Ini adalah survival of the fittest di mana pemenang akan maju, dan yang kalah akan tereliminasi. Babak penyisihan dibagi menjadi 6 tahap, dan akhirnya, 5 kontestan teratas dari setiap profesi akan dipilih untuk bertanding ulang di antara mereka sendiri. Setelah pertandingan ulang, kontestan paling menonjol dari setiap profesi akan dipilih untuk berpartisipasi dalam babak final. 6 profesi utama, 6 babak penyisihan, dan 360 kompetisi harus berlangsung sebelum mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki babak final. Intensitas turnamen berada pada level yang berbeda, dan semua penonton di tempat tersebut harus menahan napas. Mereka menantikan pertandingan yang hebat dan seru serta berharap pertandingan dapat dimulai secepat mungkin. Tanpa basa-basi lagi, semua peserta dipersilakan naik ke panggung untuk mengundi. Akan ada 2 sesi berbeda untuk turnamen hari ini, satu di pagi hari dan satu lagi di sore hari. Peserta yang tidak bertanding hari ini diperbolehkan meninggalkan stadion. Selanjutnya, para peserta memasuki tempat acara dan menuju ke area profesi masing-masing untuk melakukan pengundian. Shen Yanxiao menopang dagunya saat pandangannya menyapu kerumunan yang padat sebelum dia menemukan 4 siluet yang dikenalnya. Di panggung Magus, Qixia berdiri diam sambil menyipitkan matanya dengan malas. Yan Yu diam-diam menunggu gilirannya di area pendeta, dan dia tampak acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak ada di sana untuk berkelahi. Yang Si berada di bagian ksatria. Ia menyilangkan tangannya, dan sosoknya yang tinggi dan ramping menonjol di antara kerumunan siswa. Bab 533, Turnamen Antar Akademi, 23. Adapun Tang Nazi, dia berada di area pendekar pedang. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya dengan ragu. Dia tampak linglung, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Dia memanfaatkan tinggi badannya dan mulai melihat ke sekeliling kerumunan. Dasar bodoh, Shen Yanxiao terkekeh. Meskipun dia tidak senang karena Tang Nazi menyembunyikan sesuatu darinya, dia benar-benar senang melihatnya berada di posisi yang seharusnya. Setelah mereka mengundi nomor masing-masing, Yan Yu, Yang Si, dan Tang Nazi meninggalkan stadion karena pertandingan mereka tidak diadakan pagi itu. Hanya Qixia yang tersisa di tempat tersebut. Saat turnamen resmi dimulai, 2 kontestan dengan ekspresi sangat serius memasuki arena.
Mereka berdiri dengan tenang di hadapan satu sama lain sambil menunggu bel berbunyi. Seorang wasit berdiri di setiap panggung arena, dan 3 tim medis berada di setiap sudut untuk mencegah kematian atau cedera dalam turnamen. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Qilin? Para penonton di sekitarnya telah mengenali Qixia. Di salah satu arena magus, Qixia berdiri santai di hadapan seorang magus muda, dan wajahnya yang tampan tampak agak mengantuk. Matanya terkulai seolah-olah dia baru setengah sadar. Ini sepadan. Aku tidak menyangka akan melihat petarung kelas berat seperti itu di pertandingan pertama. Aku benar-benar kasihan pada magus yang menentangnya. Terlalu tragis untuk melawan Qixia. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, sebagian besar perhatian tertuju pada Qixia. Dengan nama keluarga Qilin dan label seorang penyihir jenius, Qixia segera menjadi fokus utama seluruh stadion. Kakak, apakah kakak itu sangat kuat? Lan Fengli bertanya sambil menatap Qixia dengan ekspresi bingung. Shen Yanxiao mengusap dagunya dan berpikir, ini benar-benar sulit untuk dijawab. Namun, seorang wanita muda di dekatnya menuruti keingintahuan Lan Fengli. Tentu saja dia kuat. Adik kecil, apakah kamu belum pernah mendengar nama Qixia? Dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qilin, yang terkenal karena kemampuan sihir bawaannya. Wanita muda itu menjelaskan dengan penuh semangat seolah-olah dia tidak dapat membayangkan ketidaktahuan Lan Fengli. Lan Fengli menatap wanita muda yang bersemangat itu dan tanpa sadar menyusut ke sisi Shen Yanxiao dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu. Kau masih anak-anak. Profesi pendekar pedang dan magus adalah 2 profesi yang paling kuat dan makmur di Kekaisaran Longxuan kita. Qixia adalah magus paling terkenal dari generasi magus yang lebih muda. Ia sudah menjadi magus tingkat menengah sebelum ia mencapai usia dewasa, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh ia telah berkembang. Kebanyakan orang yakin bahwa ia telah mencapai standar magus tingkat lanjut. Jika ia berhasil mencapai magus tingkat lanjut di usia 16 tahun, maka ia mungkin sudah berada di standar magus tingkat atas. Ia memiliki bakat yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang jarang terlihat dalam 1 abad. Lan Fengli mengangguk seolah-olah dia mengerti. Dia menatap Shen Yanxiao sebelum menundukkan kepalanya dan bergumam, adikku juga sangat kuat. Ketika wanita muda itu mendengar bualannya tentang saudara perempuannya, dia mendengus tidak setuju, tetapi dia merasa aneh karenanya. Tidak ada wanita di sekitar mereka, jadi mengapa dia terus-menerus menyebut saudara perempuannya? Mari kita saksikan pertandingannya. Shen Yanxiao tersenyum lembut. Dia penasaran melihat keterampilan rubah licik itu. Bab 534, Turnamen Antar Akademi, 24. Qixia selalu bersikap malas. Dia bahkan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya saat mengikuti ujian pembagian kelas. Guru, tahukah Anda, pada tahap apa seorang penyihir dapat menggunakan sihir tanpa harus membaca mantra? Shen Yanxiao tiba-tiba teringat perilaku aneh Qixia dalam ujian pembagian kelas, dan dia tiba-tiba merasa penasaran tentang hal itu. Yun Qi mengerutkan alisnya dan berkata, tanpa mantra. Keterampilan seorang magus akan membutuhkan waktu mantra yang singkat, tetapi guru yang terampil dapat mempersingkat waktu mantra. Namun, mungkin hanya seorang Arkmagus Agung seperti Ouyang Huanyu yang dapat mengeluarkan sihir tanpa mantra. Arkmagus Agung. Qixia adalah seorang Arkmagus Agung. Shen Yanxiao mengedipkan matanya seolah tidak mempercayainya. Seorang Arkmagus Agung berusia 16 tahun. Bukan lagi tentang apakah dia seorang jenius atau orang yang tidak normal, dia pada dasarnya adalah seorang dewa. Meskipun Qixia kuat, Shen Yanxiao tidak berpikir dia bisa menyaingi Ouyang Huanyu. Dia tidak mungkin menjadi penyihir agung, itu tidak mungkin. Karena dia tidak dapat memperoleh petunjuk apapun dari masalah tidak bernyanyi, Shen Yanxiao memutuskan untuk tidak memikirkannya. Turnamen telah dimulai tepat pada saat itu. Sebanyak 360 arena di stadion mulai beraktivitas penuh ketika bel berbunyi. Sihir yang menyilaukan terus-menerus bersinar di arena magus, sihir itu mirip dengan kembang api yang cemerlang dan tampak sangat indah. Di arena swordsman, aura pedang bersinar seperti pelangi, dan teriakan-teriakan seperti binatang yang disertai dengan gesekan pedang bergema di seluruh tempat. Sedangkan di arena pemanah, anak panah berjatuhan silih berganti bagai hujan, dan siluet lincah para kontestan terbentuk saat mereka bergegas melancarkan serangan. Pertarungan para penyihir, pendekar pedang, dan pemanah sangatlah intens, seolah-olah pertumpahan darah bisa terjadi kapan saja. Dibandingkan dengan mereka, pertempuran para ksatria dan pendeta jauh lebih tenang. Akan tetapi,
tidak satu pun pertarungan itu memengaruhi seseorang di arena. Qixia berdiri malas di arena dengan tongkat indah di tangannya. Dia tampak membeku di tempat seolah-olah dia tidak punya niat untuk melancarkan serangan. Penyihir muda di hadapan Qixia berasal dari akademi biasa. Ketika ia menyadari bahwa lawannya adalah penyihir jenius, Qixia, ia hampir berteriak ke langit, "Oh, surga, mengapa kau menggodaku seperti itu?" Qixia tetap tidak bergerak, dan penyihir muda itu pun mengikutinya. Meskipun dia adalah murid terbaik di akademinya, itu hanyalah sekolah biasa. Jika dia masuk ke divisi penyihir Akademi Saint Laurent, dia mungkin tidak akan masuk ke dalam daftar 10 besar. Selanjutnya, lawannya adalah siswa terbaik dari divisi Magus Akademi Saint Laurent, Qixia. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang fokus pada pertandingan Qixia merasa gelisah dan terhenti, sehingga mereka mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan lain. Qixia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa jika dia tidak menyerang atau mengucapkan sepatah kata pun. Tingkah lakunya membuat lawannya merasa sangat cemas hingga tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia memiliki lawan yang sangat terkenal sehingga sang magi muda harus menahan tekanan yang sangat besar. Ia bersiap untuk langsung dilenyapkan oleh Qixia, tetapi binatang itu tetap tidak bergerak begitu lama, sehingga lawannya dikelilingi oleh rasa takut dan tegang. Itu bahkan lebih kejam daripada jika dia mengalahkannya. Sang penyihir muda merasa ingin menangis ketika Qixia tetap tidak bergerak dan tidak menyerangnya. Bab 535, Turnamen Antar Akademi, 25. Dia tidak ingin lari ke Qixia dan memintanya untuk memukul dan menganiayanya. "Ayo pukul aku, tolong pukul aku mohon, tolong pukul aku." Kalimat itu terputar dalam pikiran sang penyihir muda ratusan kali. Akhirnya, Qixia pindah. Dia pindah. Senyum jahat yang menawan mengembang di sudut bibirnya saat Qixia perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap lawannya yang gugup. "Apakah kamu takut?" Suara datar bergema dari Qixia. Si penyihir muda mengangguk kaku. Qixia melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan suara yang menawan. "Ya, aku suka bertarung dengan mereka yang takut." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mantra badai salju segera menutupi seluruh arena. Dalam sekejap mata, pemuda yang gugup dan takut itu telah berubah menjadi balok es sebening kristal sementara dia berdiri tegak. Penonton yang menantikan tontonan bagus pun terdiam. Shen Yanxiao juga tidak punya kata-kata. Tuan muda ketiga Qixia menguap dan menatap wasit yang terpaku. "Apakah aku menang?" Wasit menatap Qixia dengan mulut ternganga. Pemuda itu dalam kondisi sempurna, lalu ia menatap patung es yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia menelan ludah, dan dengan susah payah, ia berkata, "Perwakilan Akademi Saint Laurent, Qixia, telah menang." Qixia berjalan santai menyusuri arena dan meninggalkan tempat itu saat tatapan mengerikan terpusat padanya. Semua penonton merasa ingin membalik meja. Apakah itu lelucon? Apakah pertandingan berakhir begitu saja? Qixia memenangkan pertandingan dalam waktu 10 detik. Tak ada satupun nyanyian, dia hanya melambaikan tongkatnya dengan ringan dan kemudian. Apakah dia menang? Apakah itu upaya untuk mengelabui orang banyak? Semua orang ingin mengeluh tentang hal itu. Meskipun dampak visual mantra Blizzard sangat mengejutkan, durasinya terlalu pendek dan sebagian besar penonton tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pertandingan berakhir. Beberapa di antara mereka bahkan tidak menyadari bahwa Qixia telah mengayunkan tongkatnya dan melantunkan mantra. "Xiao Xiao, apakah kamu menanyakan pertanyaan sebelumnya karena anak ini?" Yun Qi menyipitkan matanya saat melihat Qixia. Dia telah mengaitkan pertanyaan Shen Yanxiao dengan anak itu, dan dia dapat memastikan bahwa pertanyaannya adalah tentang Qixia. "Ya, Guru, apakah menurutmu dia seorang Grand Magus?" Shen Yanxiao tidak punya niat untuk menyembunyikan apapun, jadi dia mengajukan pertanyaan langsung. Yun Qi merenung sejenak sebelum berkata, "Bakat pemuda ini dalam ilmu sihir memang mengejutkan. Meskipun aku bukan seorang magus, Warlock dan Magus memiliki asal-usul yang sama yang berasal dari ilmu sihir. Aku bisa merasakan aura sihir yang pekat dalam mantra Blizzard miliknya, tetapi menurutku dia tidak memiliki kekuatan seperti seorang Archmagus Agung. Meskipun dia sangat luar biasa, dia belum mencapai standar yang dapat menentang surga." Yun Qi menganalisis Qixia berdasarkan pengalaman hidupnya. Meskipun dia bukan seorang Archmagus Agung, kekuatannya hampir setara dengan Archmagus, dan hanya masalah waktu sebelum dia naik ke level Archmagus Agung. Aku tidak menyangka akan melihat seorang pemuda dengan kekuatan yang begitu mengejutkan setelah bertahun-tahun.
Jika tebakanku benar, dialah yang akan mewakili para magi di babak final. Kau harus menghadapinya saat itu. Dia adalah lawan yang kuat, jadi kau harus berhati-hati. Kekuatan ledakan seorang magus sangat kuat, dan karena dia tidak perlu melantunkan mantra, kau mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya jika kau ceroboh. Jika dia bisa melancarkan serangan, dia bisa langsung membunuhmu. Yun Qi khawatir dengan Shen Yanxiao. Kemajuan para pemuda telah jauh melampaui harapannya. Bab 536, Turnamen Antar Akademi, 26. Berhati-hati dengan Qixia, meremehkan lawannya. Shen Yanxiao memandang ke kejauhan dan memikirkan masalah itu. Meskipun dia tidak tahu tingkat kemajuan Qixia, dia tahu bahwa dia dapat menggesek tongkatnya dalam sekejap jika dia mau. Dia mungkin tidak perlu melantunkan mantra untuk merapal mantra, tetapi Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah dia masih bisa melancarkan serangan tanpa tongkat. Qixia sedang dalam perjalanan kembali ke area penonton ketika dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia mengerutkan kening. Pertandingan antara Qixia dan lawannya memiliki awal dan akhir yang tiba-tiba. Para penonton belum puas dengan jalannya pertandingan, bahkan ada yang merasa itu adalah kecurangan, namun mereka hanya bisa mengalihkan perhatian ke pertandingan lainnya. Kecuali pertandingan Qixia dan beberapa lusin lainnya, pertandingan lainnya masih berlangsung. Setelah setengah jam, mereka mendapat konfirmasi untuk semua pemenang pertandingan. Kelompok pertama peserta dari semua profesi tereliminasi, dan sisanya terus terlibat dalam pertarungan sengit. Ada 307 peserta dari setiap profesi, dan setiap babak dibagi menjadi 10 pertandingan. Diperlukan sekitar 16 babak dalam sehari sebelum babak penyisihan pertama. Kelompok kontestan memasuki arena terus-menerus, dan pertandingan terus dimulai. Shen Yanxiao mengamati penampilan para kontestan itu dengan tenang sambil mendengarkan penjelasan Yun Qi tentang kelebihan dan kekurangan setiap profesi dalam menghadapi penyihir. Para penyihir bukanlah profesi yang berbahaya, dan semua kutukan mereka digunakan untuk mengendalikan lawan-lawan mereka. Akan tetapi, mereka yang berasal dari profesi kuat tidak akan pernah memberikan para penyihir kesempatan untuk mengucapkan kutukan. Dalam hal karakteristik masing-masing profesi, para ksatria dan pendeta tidak memiliki serangan yang kuat, tetapi mereka adalah penyebab sebagian besar sakit kepala bagi para penyihir. Yang pertama memiliki pertahanan yang tinggi, dan bahkan jika kutukan dapat mengendalikan lawan mereka untuk sementara, akan butuh waktu lama untuk mengalahkan mereka dengan kutukan tunggal. Lebih jauh lagi, kutukan tunggal akan menghabiskan cadangan sihir seorang penyihir, dan karena itu, mereka tidak dapat bertahan dalam pertandingan yang berkepanjangan. Yang terakhir adalah musuh bebuyutan para penyihir. Para pendeta memiliki kemampuan untuk memberkati dan menyembuhkan, dan mereka adalah profesi yang paling merepotkan bagi para penyihir. Seorang pendeta seringkali dapat menghilangkan kutukan penyihir dengan berkat, dan mereka juga dapat menyembuhkan kutukan yang menunda seperti kutukan korosif. Para pendekar pedang memiliki kecepatan serangan tinggi dan pertahanan yang tinggi, meskipun tidak sehebat para ksatria. Para penyihir masih bisa menggunakan kutukan untuk mengendalikan kecepatan mereka dan kemudian melawan mereka. Meskipun kemampuan ledakan para pemanah lebih rendah dibandingkan para penyihir, mereka tidak memerlukan mantra apapun untuk melancarkan serangan. Mobilitas mereka yang fleksibel dan serangan jarak jauh dapat secara efektif mencegah penyihir mendekati mereka. Adapun magi, semua orang mengira mereka adalah profesi yang paling eksplosif, tetapi Yun Ai menempatkan mereka pada posisi terakhir. Semua orang majus perlu melantunkan mantra mereka, dan itu akan memberi para penyihir kesempatan untuk menyerang lawan mereka. Adapun para herbalis, para ahli dari profesi itu tidak memiliki kemampuan tempur, oleh karena itu, Yun Qi bahkan tidak menyebutkannya. Setelah mendengarkan analisis Yun Qi, Shen Yanxiao merasa sedikit tertekan. Sepertinya semua profesi dapat menahan penyihir, tidak heran orang-orang mencap penyihir sebagai orang yang licik. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan lawan mereka dalam pertarungan tatap muka. Mereka tidak mampu mengalahkan mereka yang pertahanannya tinggi, ataupun menjangkau mereka yang pertahanannya rendah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggertak para dukun yang tidak bisa bertarung. Sebenarnya, kekuatan seorang penyihir akan benar-benar bersinar setelah mereka naik ke summoner. Tahap awal terutama untuk akumulasi. Akumulasi, ketika dia melihat bagaimana ekspresinya semakin gelap setiap detik, Yun Qi buru-buru mengubah kalimatnya untuk menenangkannya. Bab 537, Turnamen Antar Akademi, 27. Ekspresi Shen Yanxiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan,
jadi Yun Qi hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Babak penyisihan yang sangat seru akhirnya berakhir setelah 6 hari yang panjang, dan sebagian besar kontestan tereliminasi. Hanya 30 kontestan dari 6 profesi utama yang berhasil maju ke babak pertandingan ulang pada akhirnya. Maka, babak semifinal yang merupakan puncak turnamen antar akademi pun dimulai. Perwakilan berbagai keluarga berpengaruh juga mulai mendatangi stadion tersebut karena mereka bermaksud mencari pemuda-pemudi yang berpotensi. Tak heran jika keempat monster pantom yang tak berperasaan itu berhasil melaju ke babak semifinal. Kecuali dukun yang kurang beruntung yang hadir untuk mengisi slot, kelima siswa dari Akademi Saint Laurent telah memenangkan pertandingan mereka. Meng Yiheng bahkan memenangkan salah satu posisi teratas di arena pemanah. Setelah 6 hari pertarungan terus-menerus, kerumunan melihat banyak kontestan berbakat, termasuk 4 rekan Shen Yanxiao yang tidak berperasaan. Entah itu Qixia yang langsung mengalahkan kontestan lain, atau Yang Xi yang menyingkirkan lawan-lawannya dalam sekejap mata, atau Yan Yu, seorang pendeta yang bertarung bak ahli sihir, atau bahkan Tang Nazi yang tetap berhasil mengalahkan lawannya meski ia linglung. Keempat sahabat itu menjadi pusat perhatian semua orang di turnamen antar akademi. Semua orang yakin bahwa keempat pemuda itu akan berhasil masuk ke babak final karena kekuatan mereka jauh melebihi teman-teman seusianya. Bakat mereka yang menantang surga telah membuat para penonton terdiam. Keempatnya berasal dari keluarga bangsawan yang kuat di Kekaisaran Longxuan, jadi tidak ada yang meragukan kekuatan mereka atau kekuatan keluarga mereka. Semua orang berharap salah satu dari mereka akan memenangkan turnamen. Shen Yanxiao duduk di stadion untuk ketujuh kalinya saat dia menyaksikan babak terakhir semifinal. Semua orang bersorak untuk keempat sahabatnya saat mereka memenangkan pertandingan masing-masing. Namun, Meng Yiheng, siswa terbaik dari divisi pemanah Akademi Saint Laurent, kalah dari lawan dari akademi yang peringkatnya lebih rendah. Itu di luar dugaan semua orang. Babak finalnya besok lusa, dan sepertinya kalian tidak punya lawan yang mudah. Yun Qi khawatir, keenam peserta itu kuat dalam segala aspek, dan yang sedikit lebih lemah adalah pemanah yang tidak dikenal itu. Sekali lagi, semua orang mengabaikan para herbalis. Seperti yang diharapkan, keturunan dari 5 keluarga bangsawan besar bukanlah orang biasa. Sungguh suatu kebetulan, dengan Anda di babak final, kelima keluarga memiliki perwakilan mereka di sini. Ya, sepertinya begitu. Shen Yanxiao mengangguk. Apakah kamu yakin dengan peluangmu? Tanya Yun Qi. Kurang lebih, Shen Yanxiao memutuskan untuk bersikap ambigu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan teman-temannya. Dia juga menggunakan cara curang saat bertarung dengan Tang Nazi sebelumnya. Shen Yanxiao memiliki rencananya sendiri untuk turnamen antar akademi. Yun Qi berharap dia bisa mengembalikan kehormatan para penyihir, tetapi Shen Yanxiao tahu bahwa mereka menggunakan kutukan yang kejam dalam serangan mereka sehingga akan sulit untuk meyakinkan orang lain. Jika dia menggunakan serangan yang sama seperti yang dia gunakan pada Tang Nazi, maka itu tidak akan menunjukkan kehebatan para penyihir. Sebaliknya, orang-orang di benua cemerlang hanya akan menganggap para penyihir sebagai profesi yang meragukan. Oleh karena itu, dia harus memenangkan turnamen itu, dan dia harus menang secara adil. Dia ingin menghadapi musuh secara langsung dan menggunakan kekuatannya untuk memberitahu dunia bahwa penyihir adalah profesi yang kuat. Dia harus menggunakan metodenya sendiri untuk membiarkan para penyihir bergabung kembali dengan masyarakat. Bab 538, Turnamen Antar Akademi, 28. Setelah babak semifinal berakhir, para peserta yang lolos ke final mendapat waktu libur 1 hari untuk memulihkan tenaga guna mempersiapkan diri menghadapi pertarungan. Namun, berita penting lainnya tersebar selama semifinal. Mereka memiliki 7 kontestan untuk babak final, dan salah satunya adalah seorang penyihir, sebuah profesi yang telah menghilang dari benua Brilliance selama berabad-abad. Berita itu bagaikan bom nuklir. Semua pembicaraan adalah tentang para penyihir yang telah maju ke babak final. Orang-orang di benua Brilliance telah membenci para penyihir sejak lama. Tak satu pun dari mereka yang berprofesi seperti itu muncul di hadapan massa sejak saat itu. Tidak seorang pun menduga akan ada penyihir yang muncul di turnamen antar akademi. Para pembuat onar mulai bertanya tentang penyihir dan akademi mereka. Mereka ingin tahu siapa yang berani merekrut penyihir untuk kompetisi tersebut. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa penyihir itu berasal dari Akademi Saint Laurent, tetapi tidak seorang pun mengetahui identitasnya. Akademi tersebut bersikap bungkam dalam masalah itu,
jadi tidak ada satupun berita yang bocor ke penonton. Penyihir misterius dan berbahaya telah menjadi topik paling populer hari itu di Blizzard City. Para siswa dan guru dari berbagai divisi di Akademi Saint Laurent merasa dirugikan. Mereka tidak sengaja menyembunyikan informasi apapun karena mereka bahkan tidak tahu apapun tentang penyihir itu. Ouyang Huanyu yang membuat pengaturan, jadi tidak ada dari mereka yang tahu tentang itu. Namun, siapakah yang tahu penderitaan mereka? Ouyang Huanyu juga merasa bahwa semua orang telah menuduhnya secara salah. Dia tidak bungkam, dia tidak tahu dari mana penyihir kecil itu berasal, dan dia bahkan belum pernah bertemu dengan orang itu. Ia tidak dilibatkan sama sekali hingga tidak tahu apakah Yun Qi akan membawa murid misteriusnya ke babak final turnamen. Sementara Ouyang Huanyu merasa gugup, Yun Qi menemuinya dan memberitahu bahwa muridnya akan mewakili divisi penyihir Akademi Saint Laurent di babak final. Namun, dia tidak menjelaskan apapun lagi. Ouyang Huanyu akhirnya merasa tenang dan diam-diam mengeluhkan metode Yun Qi. Hari ini sudah hari terakhir sebelum babak final, namun lelaki tua itu masih menyembunyikan identitas muridnya. Meski begitu, mustahil untuk lebih menyembunyikan identitas muridnya di babak final. Ouyang Huanyu tahu bahwa Yun Qi telah lama tertekan oleh kemunduran para penyihir, dan dia selalu menantikan kebangkitan profesi penyihir di masyarakat. Itulah sebabnya dia dengan keras kepala menjaga setiap inci divisi penyihir. Turnamen antar akademi sangat berarti bagi Yun Qi, dan dia tidak akan menyerah pada kesempatan bagi para penyihir untuk mendapatkan kembali ketenaran mereka. Ouyang Huanyu hanya perlu menunggu dan melihat sang penyihir saat mereka muncul di babak final. Pada saat yang sama, Shen Jiayi sedang berbaring di tempat tidur dengan cermin tembaga di tangannya. Matanya yang merah dan bengkak menatap kepalanya yang botak di cermin, matanya menunjukkan rasa malu dan dendam. Ketika dia terbangun 7 hari lalu, dia tercengang ketika melihat tempat tidurnya ditutupi rambut. Namun, tidak ada sehelai pun rambut di kepalanya, bahkan alisnya dicukur bersih. Shen Jiayi selalu bangga dengan penampilannya yang cantik, jadi dia tidak bisa menerima kemunduran seperti itu. Jadi, dia tetap mengurung diri di kamarnya karena dia tidak ingin ada yang melihat penampilannya. Kakak, babak finalnya besok. Apa kau tidak mau melihatnya? Sebagai satu-satunya orang yang melihat penampilan Shen Jiayi yang menyedihkan, dia dengan hati-hati duduk di kursi karena dia tidak berani melihat ke arah tempat tidur. Bab 539, Turnamen Antar Akademi, 29. Pergi. Bagaimana aku bisa pergi? Apa maksudmu aku harus bertemu orang seperti ini? Shen Jiayi melemparkan cermin tembaga di tangannya ke arah Shen Jiawei. Dia menunduk mengambil barang itu dan menatap Shen Jiayi dengan ekspresi muram. Siapa itu? Siapa pelakunya? Aku akan mengubah mereka menjadi daging cincang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu setelah 1 malam tidur? Kepalanya yang botak mengingatkannya pada saat dia dibakar di dalam kamar Shen Yanxiao. Rambutnya yang hitam dan halus terbakar, dan dia tidak menyangka akan mengalami hal yang sama lagi. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu ayah. Dia akan menemukan pelakunya untukmu. Qixia dan yang lainnya akan berpartisipasi dalam final besok, dan salah satu dari mereka harus menjadi juara. Tidakkah kau ingin berada di sana untuk memberi selamat kepada mereka? Tanya Shen Jiawei. Shen Jiayi menggigit bibirnya. Dia bahkan lebih kesal ketika kakaknya menyebut Qixia dan yang lainnya. Dia adalah seseorang yang bagaikan bulan dengan ribuan bintang yang mengelilinginya, namun dia tidak berani melangkah keluar. Dia takut jika para pemuda tampan itu melihat penampilannya yang tidak sedap dipandang, itu akan menghancurkan citranya di hati mereka. Namun, Shen Jiawei juga masuk akal. Dengan bakat mereka, salah satu dari mereka akan menjadi juara di babak final. Itu adalah momen krusial baginya untuk menunjukkan ketulusannya, dan bukankah akan sia-sia jika dia melewatkannya. Shen Jiayi percaya bahwa perhatian dan kepedulian mereka terhadapnya adalah karena kasih sayang mereka kepadanya. Ia ragu untuk memutuskan siapa yang harus ia terima, karena ia ingin melihat siapa yang akan memenangkan turnamen antar akademi. Ia ingin memilih seorang juara. Setelah ragu-ragu sejenak, Shen Jiayi dengan enggan berkata, pergilah ke kota badai salju dan beli beberapa item penyamaran. Kau harus tahu apa yang harus dibeli, dan aku akan memberitahu ayah jika kau tidak melakukannya dengan baik. Shen Jiawei membuka mulutnya seperti ikan tetapi akhirnya tidak berani mengatakan apapun lagi.
Sejak Shen Jiayi dekat dengan Qixia dan teman-temannya, Shen Yue semakin menghargainya, jadi dia sering menginjak-injak kakaknya. Sebagai orang yang tidak berani menentang Shen Jiayi di masa lalu, wajar saja jika dia tidak berani bicara banyak dan hanya bisa patuh mengikuti perintah Shen Jiayi untuk pergi ke kota badai salju. Ketika dia sendirian di kamar, Shen Jiayi menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, Qixia dan Tang Nazi kemungkinan besar akan menang, dan karena itu, dia bersikap sangat ramah kepada mereka berdua selama periode itu. Namun, dia lebih condong ke Qixia. Kemalasannya yang menggoda bagaikan bunga popi yang membuat ketagihan sehingga dia tidak bisa menolaknya. Meskipun Tang Nazi memiliki beberapa kelebihan, dia tidak memiliki keanggunan seperti Qixia. Dia pikir mereka berempat tertarik padanya, dan dia berhak memilih di antara mereka. Keempat sahabat itu berkumpul setelah semifinal. Apakah menurutmu Xiao Xiao akan muncul besok? Tang Nazi menjatuhkan diri di atas meja dan bertanya dengan muram. Yah, dia ada di sini. Jadi dia pasti akan muncul. Apa kau tidak mendengar pengumuman tadi? Seorang penyihir akan bergabung dalam final besok. Menurutmu, berapa banyak penyihir yang bisa kau temukan di benua cemerlang? Qixia tersenyum, dia tidak khawatir. Kita harus melawannya besok. Tang Nazi mengerutkan alisnya. Dia tidak stres karena harus bersaing dengan tiga pria lainnya, tetapi harus bertarung dengan Shen Yanxiao. Tidak peduli bagaimana dia membayangkannya, hal itu tetap saja terasa tidak nyaman. Jika mereka harus berbagi arena, maka Tang Nazi merasa dia akan menjadi sasaran. Bab 540, Turnamen Antar Akademi 30. Keempatnya tidak tertarik dengan gelar juara dan mengenai hak teritorial di tanah terkutuk. Hanya candaan saja membiarkan keempat tuan muda yang kaya raya itu membangun sebuah kota di tanah terpencil dan tandus itu. Kita akan bicara lebih lanjut nanti. Qixia menolak berkomentar. Jadi, tiga orang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Sinar matahari menyinari daratan saat babak final turnamen antar akademi Kekaisaran Longxuan akan segera dimulai. Tempat itu dipenuhi orang banyak yang ingin menyaksikan pertarungan paling seru di turnamen itu dan melihat langsung sang penyihir yang dikabarkan akan bertarung. Hampir semua orang di Blizzard City hadir, dan tempat yang dapat menampung puluhan ribu orang itu telah dijejali dengan sekitar 30.000 penonton. Semua orang harus berdesakan, dan bahkan sulit untuk melangkah satu langkah pun. Meski begitu, masih banyak orang yang tidak berhasil mendapatkannya dan mereka menyebabkan keributan di luar Koliseum. Itu adalah seorang penyihir. Mereka belum pernah melihat seseorang dari profesi itu selama ratusan tahun. Masa takut pada para penyihir, tetapi mereka juga penasaran. Mereka semua menunggu satu penyihir itu muncul. Orang-orang tidak dapat lagi mengingat keterampilan yang dimiliki Warlock sejak kemunduran mereka, dan tidak ada yang mengingat gaya bertarung mereka. Segala hal tentang Warlock tidak mereka kenal. Mayoritas penonton penasaran, dan beberapa meragukan turnamen itu. Mereka ragu dengan keputusan untuk mengizinkan para penyihir berpartisipasi dalam turnamen. Sebagian besar dari mereka mengingat kesalahan yang telah dilakukan para penyihir di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mereka tidak menyaksikan bencana tersebut, kenangan tentang masalah yang ditinggalkan masih segar dalam ingatan mereka. Mereka membenci profesi yang meragukan itu. Mereka menganggap penyihir itu seperti tikus yang hanya bisa bersembunyi di selokan, dan mereka tidak akan pernah setara dengan profesi lainnya. 6 kontestan lainnya sudah tiba di tempat acara, dan mereka memperhatikan kerumunan di stadion. Mereka masih cukup tenang, hanya para herbalis yang tampak murung. Seorang ahli dari divisi herbalis masih lebih lemah dibanding para ahli dari profesi lain. Babak semifinal turnamen tahunan itu seperti babak final bagi mereka karena mereka tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam babak final sesungguhnya. Apakah menurutmu Xiao Xiao akan ada di sini? Tang Nazi masih gelisah saat dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Namun, dia tidak dapat mengenali wajah apapun di antara kerumunan yang padat itu. Qixia meliriknya dan berkata dengan malas, ini adalah ke-134 kalinya kamu menanyakan pertanyaan itu. Tang Nazi berdeham dan tetap diam. Ouyang Huanyu berdiri di antara kerumunan, dan auranya yang kuat menyebabkan orang-orang di sekitarnya secara naluriah mundur. Akibatnya, ia menempati area yang lebih nyaman di stadion yang penuh sesak. Dia juga menunggu si kecil itu muncul. Menit demi menit berlalu, dan babak final pun akan segera dimulai. Namun,
Hanya ada 6 siluet di tengah panggung. Semua orang penasaran, jadi mereka mulai bergosip. Mereka mulai bertanya-tanya apakah rumor tentang penyihir di turnamen itu nyata. Lelaki tua yang memimpin turnamen itu berjalan menuju panggung dan melihat ke-6 kontestan. Sambil menatap langit, ia memanggil salah satu staf untuk menanyakan sesuatu, dan tampaknya hal itu berhubungan dengan penyihir yang belum muncul. Setelah mendapat beberapa jawaban, lelaki tua itu mengangguk. Akan tetapi, para penonton mulai menjadi tidak sabar karena menunggu. Mungkin sang penyihir takut dan tidak berani muncul. Bab 541, Turnamen Antar Akademi 31. Siapa tahu, mungkin mereka takut. Penyihir adalah profesi yang meragukan, dan ada orang yang ingin mempelajarinya. Sungguh lelucon. Jika terserah padaku, para penyihir atau apapun sebutan mereka pasti sudah punah sejak lama. Sampah seperti mereka tidak pantas muncul di benua Brilliance. Kudengar divisi penyihir Akademi Saint Laurent sudah ditinggalkan. Aku tidak menyangka akan ada yang mau belajar. Namun, apakah masih ada instruktur yang masih hidup? Tawa pun terdengar. Diskusi berlanjut, dan ekspresi Yun Qi berubah serius saat dia bersembunyi di antara kerumunan. Kapan komentar dan diskriminasi seperti itu dimulai? Sejak mereka menemukan beberapa penyihir yang bekerja pada penelitian terlarang, sejak benua Brilliance memulai pembantaian besar-besaran terhadap para penyihir, dan sejak para dekan mulai mengeluarkan divisi penyihir dari akademi mereka. Suara-suara kasar itu tidak pernah berhenti. Suatu ketika, Yun Qi merasa marah dan putus asa saat menghadapi suara-suara itu. Dia bahkan memilih tinggal sendiri untuk menghindarinya. Namun, dia tidak merasa takut atau sedih hari itu. Orang tua yang teguh hati itu menegakkan punggungnya dan melihat ke tengah panggung. Dia akan menyaksikan kebangkitan para penyihir sekali lagi. Dia bisa mendengarkan semua pujian yang diberikan orang-orang kepada para penyihir. Dia berharap muridnya, Shen Yanxiao, dapat membawa para penyihir kembali ke panggung dunia. Saat waktu final semakin dekat, semua orang percaya bahwa penyihir yang dirumorkan itu tidak akan muncul. Tiba-tiba, langit biru berubah menjadi merah tua, dan bayangan besar menutupi stadion. Suhu di area tersebut berangsur-angsur meningkat, dan semua orang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah saat mereka mengangkat kepala dengan ragu. Seekor burung merah menyala yang besar muncul di langit, dengan sayapnya yang besar tampak seperti dapat menutupi seluruh stadion. Binatang ajaib apa itu? Burung api raksasa itu terpantul di mata semua orang. Semua orang tercengang saat melihat binatang ajaib sebesar itu turun ke atas mereka begitu tiba-tiba. Siluet merah berdiri gagah di atas burung yang menyala-nyala itu, dan rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin. Semua orang yang hadir melihat penampilannya yang luar biasa cantik, dan dia tampak seperti api yang mengelilinginya. Kecantikannya tak tertandingi, kulitnya yang pucat dan tanpa cacat tampak begitu cantik saat disandingkan dengan api yang membara, sehingga tak seorang pun bisa berpaling. Semua orang menahan napas. Adegan tentang binatang ajaib yang perkasa dengan pemiliknya yang cantik yang dapat menyebabkan kehancuran kota-kota terpatri selamanya di benak mereka. Burung Vermilion. Ouyang Huanyu menatap burung yang menyala di langit dengan heran. Keempat pemuda di atas panggung juga tercengang saat mereka menatap burung besar di langit. Itu adalah binatang mistis keluarga burung Vermilion. Mereka berasal dari 5 keluarga bangsawan besar, jadi mereka mengetahui tentang binatang mistis keluarga lainnya. Tang Nazi bahkan dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Burung Vermilion muncul sekali lagi, dan siapa orang yang berdiri di atasnya? Yang Si mengernyitkan alisnya. Meskipun wanita muda di burung Vermilion tampak muda, semua orang kagum dengan auranya. Qixia tetap diam, tetapi keterkejutan di matanya hanya sesaat. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Burung Vermilion menerima tatapan kagum semua orang, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi api saat menukik ke bawah menuju panggung. Sebuah bola api besar menyambar dan gelombang teriakan meledak di dalam stadion. Bab 542, Turnamen Antar Akademi 32. Api merah berangsur-angsur mereda ketika 2 siluet muncul di panggung tengah. Sosok itu perlahan keluar dari kobaran api merah, dan wajah cantiknya yang tiada taraf terekspos ke hadapan para penonton. Bola api itu kembali membubung ke langit setelah dia keluar dan berubah menjadi seekor burung besar saat terbang. Pada saat itu, stadion benar-benar sunyi. Semua orang menatap keindahan yang tak tertandingi itu. Jelaslah dia hanyalah seorang gadis muda yang telah dewasa,
tetapi dia memiliki penampilan yang akan mempermalukan wanita lain. Dia berdiri di sana dengan tenang seperti magnet yang menarik perhatian semua orang. "Siapa kamu?" Orang tua yang memimpin pertandingan itu bertanya dengan nada agak malu setelah akhirnya menemukan suaranya. Gadis cantik itu menyipitkan matanya dan melengkungkan bibirnya. Kemudian dia berkata dengan suara yang jelas namun tegas, "Shen Yanxiao dari keluarga burung vermilion. Aku mewakili divisi penyihir Akademi Saint Laurent untuk berpartisipasi dalam turnamen antar akademi." Ledakan, suaranya yang jernih membawa sensasi yang tak tertandingi di stadion, dan para penonton benar-benar terkejut. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa penyihir yang diisukan itu adalah seorang wanita cantik yang tak tertandingi dan tampaknya dapat menyebabkan kehancuran kota. Ouyang Huanyu menatap Shen Yanxiao dengan heran, ada sesuatu yang berkelebat di matanya. Emosi seperti kegembiraan, keterkejutan, kebahagiaan yang tak terkendali, dan sentimen rumit lainnya tersembunyi di balik penampilannya yang tenang. Meski begitu, Qixia dan teman-temannya lebih terkejut dengan pengungkapan itu daripada orang lain. Rahang Tang Nazi hampir jatuh ke tanah saat Shen Yanxiao berbicara. Dia melebarkan mulutnya karena terkejut dan menatap kecantikan yang tak tertandingi itu dengan tak percaya. Dia adalah bocah nakal itu. Shen Yanxiao itu, apa, lelucon macam apa itu? Sekalipun Tang Nazi tahu jenis kelamin Shen Yanxiao yang sebenarnya, dia selalu tampil sebagai gadis berwajah polos. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang penampilannya selalu dipenuhi tanah akan membersihkan diri dengan begitu rapi. Dia selalu menganggap Shen Yanxiao adalah anak yang cerdas dan kuat. Meskipun dia bukan gadis tercantik yang pernah dilihatnya, dia memiliki kekuatan, yang merupakan poin penting. Namun, ketika kekuatan dan penampilannya berada pada level yang sama, otak Tang Nazi telah mengalami korsleting total. Reaksi Yan Yu dan Yang Si tidak lebih baik dari teman mereka. Tongkat Yan Yu tanpa sadar jatuh ke tanah sementara perisai Yang Si tergeletak di kakinya. Ketiga binatang itu tampak ketakutan saat mereka berdiri terpaku di tempat. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa seekor gagak telah berubah menjadi Phoenix, dan itu adalah seseorang yang mereka kenal. Qixia menatap Shen Yanxiao sambil menyeringai. Dia tidak tampak terkejut, tetapi senyum menawan tersungging di wajahnya. Dia tercengang saat burung vermilion muncul, tetapi dia orang yang cerdas. Dia tahu siapa yang ada di sana saat dia melihatnya. Siapa lagi yang bisa berada di Vermilion Bird kalau bukan si bocah nakal yang hampir terlambat datang ke turnamen. Kau adalah perwakilan dari divisi penyihir Akademi Saint Laurent. Lelaki tua itu mengira penglihatannya telah gagal. Perwakilan dari profesi yang paling mencurigakan adalah seorang gadis muda yang menawan dan cantik. Terlebih lagi, dia adalah anggota keluarga burung vermilion. Saat Shen Yanxiao menyebutkan nama marganya, hampir semua orang berhasil menebak identitas burung menyala itu. Itu adalah binatang mistis yang telah menghilang selama ratusan tahun, dan tampaknya telah muncul kembali di dunia. Itu berarti, Shen Yanxiao adalah guru Vermilion Bird.